kebayang nggak sih makan tunjang yang bobotnya sekilo? Wah, penggemar masakan Minang, kalian wajib banget nih merepet cus ke rumah makan Sampayang, Kota Padang. Rumah makan yang satu ini lagi hits banget loh di Kota Padang. Ya, siapa cepat dia yang dapet tuh foodies, jadi kudu sigap ya biar kebagian. Foodies! Berat banget. Tadinya aku mau nunjukin ini ke Foodies tapi nggak kuat, berat banget karena apa? Ini adalah tunjang dinosaurus, Foodies. Wow, gede banget, saking beratnya nih susah diangkat. Kalau bobot satu tunjang aja bisa sampai sekilo, pasti disatuin dalam wadah besar kayak begini pastinya berat banda ya Rizal. Wajar sih nggak bisa diangkat ya. Satu porsi tunjang dinosaurus ini bisa banget disantap buat 2 hingga 3 orang foodies. Cocok deh nih buat makan besar bareng sama family atau bestie kamu. Karena porsinya benar-benar super jumbo. Ini prosesnya kayak gimana sih udah bisa sampai kayak gini? Ini direbus selama 6 jam. 6 jam. Dan kakinya khusus yang kaki kanan aja. Dempuk, baru diolah lagi pakai bumbu rempah-rempah dari khas Minang. Wih, mantep banget Foodies. Kuah santan dengan bumbu khas Minang yang full of rempah. Ulala, udah pasti endes ya foodies. Tahu nggak, dalam sehari rumah makan ini bisa menghabiskan ratusan tunjang loh foodies. Wadidaw, laris manis Tunjang sebanyak itu buat stok warung yang bukanya dari pagi hingga jam 10 malam. And you know what foodies? Ini tuh tunjang jumbo terendol yang dimasak sama chef berpengalaman selama 38 tahun. Jadi wajar ya lazisnya nggak ketulungan. Mau dong. Dan di sini ada juga yang spesial juga, apa tuh? Nasi, telur, dadar, lengkap semua, sayur, sambalnya itu cuma 5.000, nggak bohongan. Ya. Makin gak sabar Foodies, ya udah kita siapin aja nih. Tunjang dinosaurus ini. Iya. Let's go. Foodies, lihat tuh wadahnya juga kudu jumbo loh biar bisa menampung tunjang segede ini. Asli menyala bosku. Rasa-rasanya udah kepengen langsung kita takis ya Rizal. Sungguh Foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai tunjang lover, aku sangat beruntung sekali makan ini Foodies karena apa? Dia teksturnya lembut banget. Dimasak 6 jam, udah gitu kuahnya Foodies, gulainya berasa banget, rempahnya juara. Makan di sini Foodies. Nih. Wah, sensasi makan tunjang terbesar dan terendol Maya ini Rizal. Pecinta perlemakan duniawi, kalian wajib banget nih buat cobain. Kuah santannya masih masuk kategori pedes pas nih foodies. Jadi tenang aja, nggak bakalan sampai menyiksa lidah kok kalau makan ini. Tapi kalau mau lebih pedes lagi, bisa banget kok ditambahin sambal merahnya, oke? Foodies, teksturnya super lembut. Dagingnya nggak bau sama sekali. Udah gitu nih, kaki sapi yang kanan ini betul-betul full daging Foodies. Wajar kalau ini legend banget Foodies. Foodies, tuh saking lembutnya, ini tulangnya tanpa harus ngeluarin tenaga Foodies, no effort sama sekali. Rizal mancing-mancing aja nih. Foodies kan jadi pengen juga tahu lihat yang beginian. Kan lapar mendadak kita ya Foodies. Emang kalau udah di ranah Minang semuanya bikin ngiler dari bentuk dan juga rasa semuanya jos gandos lama benar di lidah. Ini saripati santan, bumbu rempahnya, tunjangnya udah gitu wangi banget Foodies. Ini betul-betul tunjang yang sangat menggugah selera dan juga bikin kenyang karena ini satu full kaki Foodies. Cus Rizal, abisin, jangan mau kalah sama yang lain. Lihat aja tuh nggak pernah sepi lah yang datang ke sini. Mau sarapan kek, mau lunch ataupun dinner selalu diserbu. Ayo orang Minang, jangan sampai ketinggalan dong. Alamatnya ada di Gurun Laweh, Kampung Koto, Kota Padang. Makan receh, menu receh tapi rasa gak receh. Lebih manis sih kalau menurut aku ya Foodies dibandingkan dengan kelapa biasanya. Oh, jadi ini tempat es kopior viral di Bogor yang setiap hari nih, apalagi weekend, selalu penuh itu pengunjungnya Foodies. Udah pada kesini belum? Nah, yang belum pernah kesini bisa pantengin dulu ya makan receh kali ini. Cheers! Pak, antrian keberapa Pak? Iya.
Oh, ini 131. Ada nomornya di sini. Bapaknya nomor 203. 203. Masih lama, 131. Padahal baru setengah hari, tapi udah sampai mau 200. Luar biasa, apalagi sampai sore ya. Sabar. Bisa 500. Iya benar, karena 200 siapa ya? Wadidaw, emang ya warga plus 62 tuh paling gercep banget soal jajanan viral kayak begini. Apalagi tempatnya seadem dan senyaman ini. Bikin betah ya foodies. Sambil bawa keluarga ala-ala piknik ya enggak? Sambil minum es kelapa kopior, langsung pula dari kebunnya. Mantap! Kebun kelapa kopior ini juga diklaim sebagai kebun kelapa terbesar di Indonesia loh. Wah, apa iya? Total luasnya sampai 25 hektar. Way away. Luas banget ya foodies. Menarik banget nih udah jadinya foodies. Tapi bentar, kayaknya masih ada yang kurang ya, satu lagi nih. Ah, ini dia. Ini yang dinanti-nantikan karena ini intinya kalau ini kan udah dicampur sama buah-buahan. Nah, yang ini yang beneran kopior banget. Ini kita geser. Selain butiran buah kelapa utuh, di sini juga ada aneka menu lain. Es kopior original, kelapa kopior yang dicampur sirup pisang susu dan gula pandan. Kopior Dekochan, ini kelapa kopior yang disajikan dengan soda dicampur susu. Dan kopior Kabayan, kelapa kopior yang dicampur dengan jus buah. Nah, ini nih yang nandain kelapa Kopior. kopior. Tapi kalau aku dengernya sama aja, air-air juga ya. Dia kalau untuk yang kopior lebih banyak. Untuk airnya lebih sedikit, tapi dia lebih banyak dari dagingnya. Oh gitu. Nah kan, Putih juga bingung bedanya kelapa kopior sama kelapa biasa tuh apa ya? Ya udah kasih tahu deh biar foodies juga nggak pinisirin ya. Nah, jadi begini foodies, kopior adalah kelainan genetik pada buah kelapa. Ciri kelainan ini adalah daging buah yang empuk atau terlepas dari tempurungnya. Jumlah airnya sedikit dan punya aroma khas yang berbeda dibanding daging kelapa biasa. Meski dikatakan kelainan genetik, buah ini aman banget kok buat dikonsumsi. Cara bedainnya tinggal dikocok-kocok aja terus didengerin deh tuh isian kelapanya. Cirinya adalah ada daging yang terlepas dari tempurungnya. Koclok-koclok gitu foodies. Cuci muka pakai air kopi. Karena ciprasannya. Bukanya kelihatan gampang ya foodies, tinggal diketuk-ketuk pakai belakang pisau dan cari deh. Buat menu kelapa utuh ini juga bisa request pakai sirup, jadi udah disediain tuh. Tinggal nanti diracik sendiri, oke? Kalau dari grade ini Mas, mempengaruhi isinya atau cuman ukuran aja? Dia mempengaruhi dari isinya juga. Bedanya dari? Untuk ukuran dagingnya lebih banyak. Oh oke, lebih ke situ ya, tapi Iya. si rasa itunya sama aja berarti? Semua rasanya. Oke. Yaudah kita langsung icip-icip aja. Sip, sekarang waktunya icip-icip. Berhubung cuaca juga mendukung banget nih, tenggorokan udah kering ya. Yuk minum yuk. Kalau dari airnya, aku sih ngerasa ada yang beda ya. Kalau yang kelapa muda itu kadang ada ya rasa air kelapa tapi ya agak kecut dikit gitu ya. Kalau ini tuh beneran air kelapa yang manis aja gitu. Kalau ditanya mah lebih segar mana? Jelas lebih segar pas makan di sini foodies. Soalnya kelapanya juga fresh banget, langsung dipetik gitu loh dari pohon dan didukung dengan tempat yang syahdu banget. Segar. Intinya sih dua-duanya punya rasa segar yang tersendiri. Bentuknya kayak gini nih foodies. Kalau kelapa pada umumnya dia keras gitu ya, full. Walaupun dia yang muda ya tetap kayak bersatu gitu loh si bagian-bagian dari dagingnya sendiri. Nah kalau ini tuh kayak agak retak-retak. Tekstur daging kelapa kopior jelas beda sama kelapa biasa ya foodies. Teksturnya lebih lembut dan begitu masuk mulut langsung hilang aja gitu. Lembut, bagiannya udah hancur dan ini juga sebenarnya masih bisa dikerok ya. Lebih manis sih kalau menurut aku ya foodies ya, dibandingkan dengan kelapa biasanya. Untuk rasa originalnya alias tanpa sirup, kelapa kopior ini tuh kayak udah lasis banget sih foodies. Pulennya dapet, manisnya juga ada. Jadi buat yang gak terlalu suka manis, bisa skip sirupnya ya. Tapi nggak afdol dong ya kalau kita nggak icip pakai sirup juga nih foodies. Jadi ada tambahan aroma sirupnya. Dan manisnya udah pasti naik lebih tinggi dikit. Kayaknya ya makan kelapa satu gini udah kenyang loh. Soalnya padat banget nih. Apalagi yang grade-nya A ini. Dari tadi aku ngambil juga nggak habis-habis foodies.
Next, kalau suka rasa yang lebih kompleks, bisa banget pesan menu kabayan. Ini tuh smoothies buah naga, alpukat, dan mangga yang dikasih topping kelapa kopior foodies. Jadi kalau tadi pinknya ini kan pakai sirup, manisnya manis dari sirup, aromanya aroma sirup. Kalau ini pure buah naga. Jadi aroma buah naga, manisnya juga manis dari buah naganya. Manis buah naga dicampur manis kopior. Wah, mantep banget, sehat habis. Ternyata kopior dipadukan dengan smoothies buah naga, rasanya lazis pisan. Selain menyehatkan buat tubuh, rasanya juga seger abis loh foodies. Kalau kopior sama mangga menurut aku jadi lebih dominan mangganya ya. Karena mangga itu aromanya kencang banget. Buahnya juga udah rasanya juga kencang banget. Jadi kopiornya malah kalah kalau yang ini. Kalau tadi sama buah naga masih 50-50. Foodies, kalau pada salfok sama sumber-sumber suara nih, macam komentator bola, itu tuh panggilan buat nomor-nomor antrian foodies. Kebayangkan ini kebun kelapa segede apa kalau kudu teriak kayak serak nanti lama-lama. Oke deh, next kita icip yang alpukat ya. Kalau biasanya alpukat kocok pakai kelapa muda, nah ini pakai kelapa kopior. Kira-kira kayak apa ya rasanya? Mari kicip foodies. Jadi kesimpulannya, kelapa kopior itu aroma kelapanya nggak setajam kelapa muda gitu. Jadi kalau dicampur sama alpukat kayak gini, kalah aroma kopiornya. Jadi dia menang di rasa aja, teksturnya masih ada tapi kayak aromanya udah hilang. Kalah sama si alpukatnya. Masih dengan olahan kopior foodies, sekarang kita beralih ke yang lebih segar lagi nih. Varian ini ada sodanya, macam soda gembira gitu. Widih. Ada sensasi sedikit-sedikit kayak sodanya, rasa sama susu yang dicampur sama tadi sirupnya foodies, nyampur jadi satu. Tapi tetap kopiornya juga ada di sini. Untuk pilihan rasanya sendiri ada berbagai jenis pilihan, tinggal disesuaikan sama selera masing-masing. Mampir ke sini sambil healing, cakep banget ya. Sambil cari yang segar-segar pula, harganya juga recehan foodies, mulai dari 10.000 aja. Iya, 10.000 udah bisa santuy bareng sama keluarga, piknik di perkebunan kelapa. Wuhui. Nah, langsung aja foodies bisa mampir ke sini. Kalau kalian mau bawa tikar sendiri bisa, mau bawa apalagi nih sendiri, meja sendiri juga bisa karena luas banget sampai ke belakang. Tapi kalau nggak bawa, nggak punya, tenang, di sini tersedia. Tinggal pilih aja, siapkan lidah, pilih menunya apa. Langsung mampir aja ke Kopior Bogor, adanya di Jalan Cabaru Bogor. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Yang lagi kali ya, seruput deh. Foodies, gak perlu jauh-jauh ke Solo buat nyobain kuliner khasnya. Di Jakarta ada nih warung tongseng dan tengkleng yang bisa request loh level pedesnya. Kita gaskan aja yuk. Halo Foodies, aku Michael Stronghold dan sekarang aku ada di daerah Kebon Kacang nih, di dekat PI. Nah, sekarang aku lagi mau makan yang kuah-kuah yang segar-segar. Pak, ini apa Pak? Ini tengkleng mas, mau bikin tengkleng. Tengkleng ya, kita mau buat tengkleng kambing yang mantep banget. Foodies, tengkleng merupakan sajian kuliner khas Solo yang kental akan nilai historisnya. Jadi nih ceritanya, waktu itu masyarakat kesulitan untuk mendapatkan daging, sehingga harus mengolah tulang dan jeroan kambing sebagai makanan tuh Foodies. Waduh Foodies, ini kalian lihat nih kaldunya kental banget Foodies. Wanginya sampai ke sini Foodies. Dan ini Foodies, Bapak ini masih masak pakai arang, berarti emang mantul sekali ya. Wah, pantas aja ya, belum apa-apa udah harum banget masakannya. Smells good. Kecium kan Foodies? Oke, sekarang kita buat tengklengnya ya. Masukkan bumbunya pakai bawang putih yang sudah dihaluskan dan irisan bawang merah. Lalu masukkan balungan alias tulang dan juga jeroan kambingnya. Sip. Lanjut, kita tambahkan kecap manis, sedikit kuah kaldu dan tentunya ulakan cabenya dong ya Foodies. Mau pedas, sedang, atau nggak pedas? Bisa request Pak? Bisa. Oh, saya mau yang pedas banget. Oke. Foodies, aku menantang diri aku mau yang pedas banget hari ini. Mike mau ngulek sendiri tuh cabenya Foodies, pakai 10 cabai setan loh. Wow. Menyala abangku. Wah, baru ngulek cabenya aja udah kebayang pedesnya ya.
pedasnya udah sampai hidung nih foodies. Sampai halus ya Pak ya? Iya. Nah, udah diulek, sekarang kita masukin cabenya yuk ke wajan yang berisi tengkleng nih foodies. Aduk-aduk lagi, nggak butuh waktu lama kok untuk siap disajikan. Jadi, ini foodies, makanannya sudah jadi nih. Nah, namanya tengkleng kambing super pedas. Siap dinikmati. Foodies, saking udah kebayang pedesnya, Mike udah nyiapin amunisi tuh. Banyak banget tuh minuman yang dipesan. Sampai 4 gelas loh foodies. Ada es jeruk sama es teh manis pula. Komplit ya. Jadi foodies, di sini bukan hanya terkenal dengan tengkleng super pedasnya, tapi juga ada menu lainnya seperti gulai kambing, sop kambing, dan juga tongseng kambingnya. Oke, menu pertama yang kita eksekusi si tengkleng kambing super pedasnya. Kita cium dulu. Wanginya dan juga pedasnya sampai ke hidung foodies. Kita coba ya. Baru masuk ke mulut aja, udah berasa banget pedasnya foodies. Wah, aku nggak kuat. Harus minum dulu foodies. Wah, luar biasa pedesnya foodies. Buat yang nggak doyan pedes mah, jangan coba-coba ya pakai cabai banyak kayak begini foodies. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih. Foodies, ini pedasnya luar biasa, tapi rempahnya, gurihnya, nggak ada yang nandingin. Jadi, kalau misalnya kalian nggak kuat pedas, kalian bisa order yang kurang pedas. Biar lebih berasa bumbu rempahnya dan juga gurihnya. Foodies, walaupun zaman dulu bagian balungan yang dipakai, tapi kini lebih banyak menggunakan bagian tulang iga kambing foodies. Emang gak kaleng-kaleng ya. Gak cuma rasanya aja yang lazis dan juga kaya rempah, tapi dagingnya juga empuk-puk-puk. Gak cuma itu aja foodies, yang bikin enak laginya itu karena kambingnya gak bau perengus sama sekali. Buat yang gak suka makan kambing nih karena baunya, dijamin deh kalau kamu makan di sini pasti pada suka. Ini kuahnya kental banget foodies. Kita coba dulu kuahnya. Rasanya aku suka karena gurih dan juga manis. Oh ya foodies, bedanya tongseng dan tengkleng, selain kuah tongseng itu yang cukup kental, isiannya juga berbeda. Kalau tengkleng itu banyaknya balungan, sementara tongseng isinya daging foodies. Aku nggak bisa berhenti makan foodies. Benar-benar nikmat. Kita cobain pakai nasi ya foodies ya. Tongseng ini nih, mantap betul. Nah, abis makan tengkleng yang super pedas, terus makan tongseng yang gurih-gurih agak manis, jadi sekarang cukup menetralisir ya. Apalagi karena dimasak menggunakan arang, jadi rasanya semakin nikmat, pakai banget. Oh ya foodies, dalam sehari tahu nggak warung ini tuh bisa menghabiskan sampai 25 kg daging kambing loh. Wih, banyak juga ya. Foodies, yang membedakan gulai dengan yang lain, selain rasa kuahnya yang dominan gurih-gurih santan dan juga kaya rempah, juga isian gulai di sini menggunakan jeroan kambing. Jeroannya pun teksturnya empuk karena waktu perebusannya memang cukup lama. Dagingnya lembut semua foodies. Kita cobain makan pakai supnya. Sup kambing ini emang luar biasa foodies. Dagingnya itu kayak meleleh di mulut foodies. Saking enaknya foodies. Kuah sop kambing yang rasanya ringan emang karena kuahnya bening sih foodies, jadi kayak benar-benar bikin seger banget pas dimakan. Apalagi setelah menyantap tengkleng, tongseng, dan juga gulai. Mantap betul. Eits, tapi semuanya punya cita rasa tersendiri loh, yang udah pasti lazis banget. Nah, kalian wajib datang ya ke warung yang sudah jualan selama 25 tahun ini foodies, dan adanya di Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Sip! Jadi foodies, aku udah nyobain semuanya. Dan menurut aku foodies, ini juara foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, kita jajan sambil belusukan yuk ke pasar. Tapi yang ini pasarnya rada jauhan nih, ke pasarnya warga Kelantan, Malaysia. Sekali, let's go Foodies! Kalau belum ke pasar Siti Hadijah Foodies, kata orang sini tandanya kamu belum ke Kelantan Foodies. Pasar Siti Hadijah ini salah satu pasar yang tertua, terlegend di Kota Baru, Kelantan. Katanya nih Foodies, di sini banyak banget makanan enak Foodies. Penasaran nggak? Kalau penasaran, ikuti saya Foodies. Dari sayuran, buah-buahan hingga jajanan tradisional ada semua di sini. Udah gitu banyak banget makanan yang enak-enak dan juga unik-unik. Wah, Foodies, ini kayaknya enak-enak semua nih. Kak, kalau makanan khas Kelantan ada tak di sini? Ada. Apa tuh? Famous sekarang yang ni. Apa tuh? Tai itik. Ah. Tai itik. Tai itik. Tai itik. Kenapa namanya tai itik? Orang dulu panggil. Orang tua-tua dulu panggil lah. What? Tahi itik? Ada-ada aja nih Foodies namanya. Kira-kira rasanya gimana ya? Buat daripada tepung gandum, Aha. telur putih ayam, Aha. satu gula sikit, minyak sikit. Oh, tapi rasanya tak seperti tai itik kan? Tak, rasa macam kuih. Wih, rame amat tuh Foodies, piringnya sih ada 11 jenis jajanan tradisional ngumpul jadi satu. Nggak berantem apa tuh dijadiin satu deh. Oke Foodies, jadi gue mau nyobain dulu nih yang di sebelah kiri. Ini ada bunga Tanjung, Jalamas, Srikaya Labu, dan ini namanya tai itik. Namanya unik banget Foodies. Oke Foodies, kita cobain dulu yang ini. Yang penasaran, yang dari tadi nih digadang-gadang ini idolanya orang sini, ini namanya tai itik kayak gini nih. Kenapa namanya tai itik? Katanya karena bentukannya nih kayak tai itik, tapi rasanya emang enggak Foodies. Ngomong-ngomong Foodies, si tahi itik ini adalah salah satu jajanan tradisional yang terkenal banget di Kelantan dan Terengganu. Terbuatnya dari tepung gandum, putih telur, santan, dan air gula. Jadi tai itik ini memang kenapa namanya tai itik? Karena memang katanya bentukannya kayak tainya itu, warnanya juga. Tapi untuk merasanya mah enggak, ini rasanya enak Foodies. Rasanya manis gurih, perpaduan antara gula, tepung sama si telurnya ini. Dominan rasa telurnya ini berasa banget Foodies. Nah, kalau Jalamas ini terbuatnya dari kuning telur yang dicampur hanya dengan air gula aja. Makanya rasanya manis banget, kayak kamu Foodies. Jadi filosofinya Jalamas itu, jalannya dari bentukannya yang kayak jala, emasnya itu dari warna kuningnya ini. Jadi namanya Jalamas. Ini rasanya manis banget, tapi di lidah tuh, di mulutnya udah kayak bikin geli gitu. Karena si jalannya ini kan tuh kayak gini nih. Jadi pas di mulut di itu kayak geli gitu lah, rame banget. Kalau si bunga Tanjung atau buah Tanjung ini Foodies biasanya dibuat bersama dengan tahi itik. Telur kuning yang tidak terpakai sisa pembuatan tahi itik tinggal tambahin aja deh tuh sama tepung beras dan juga tepung ketan. Jadi deh bunga Tanjungnya. Ini bunga Tanjung. Dia bulat-bulat lancip kayak gitu. Kita cobain Foodies. Dia ada dua warna, ada yang warna kuning, ada warna orange. Asli ini juara. Kalau yang ini tadi yang warnanya orange, dia manisnya pas banget. Ini saya suka banget. Dia nggak terlalu manis kayak yang warna kuning. Kalau yang kuning ini manis banget. Di lidah nih kayak ada apa ya? Butiran-butiran halus kayak gitu loh Foodies. Kayak Foodies kalau makan kuning telur asin, itu rasanya gitu. By the way, anyway, busway, Pasar Siti Hadijah ini udah buka dari tahun 85 loh Foodies. Bah, legend banget kan? Makanya jadi andalan warga Kampung Baru di Kelantan, Malaysia. Ini puding roti nih.
Deh kalau dipegang dia agak lengket gitu, nggak terlalu lembek tapi dia lengket gitu adonannya. Kalau di sampingnya emang agak kering. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa manisnya tipis banget, sama saya tahu ini adonannya kayak roti srikaya. Dia empuk, lengket Foodies. Untuk manisnya dia nggak terlalu manis. Tau nggak Foodies, ternyata nama pasar Siti Hadijah ini diambil dari istri Nabi Muhammad yang berprofesi sebagai pengusaha. Makanya di pasar Siti Hadijah ini rata-rata pedagangnya perempuan semua. Udah gitu mereka friendly pula. Ini asik ya. Warna pink ini Foodies, dia kue apem. Sama kayak di sana, cuman kue apem di sini nih khas Kelantan ini warna-warni. Kalau apemnya sendiri dia nggak ada rasanya. Harus banget memang makannya sama kelapa atau sama gula. Ini enak pas. Pasar Siti Hadijah ini ada 4 lantai dan bangunannya berbentuk segi 8. Lantai dasar tempat jualan barang segar seperti ikan, sayuran, ayam, dan lain-lain sebagainya. Nah, lantai 1 tempat si Ado makan ini nih tempat penjual kue kering, kue tradisional Kelantan, dan juga makanan berat Foodies. Macem kayak food court gitu deh. Yuk yang mau mampir nih ke pasar Siti Hadijah, tenang aja pasar ini buka setiap hari kok Foodies, dari jam 6 pagi sampai jam setengah 6 sore. Kalau yang jualan kue tradisional ini biasanya baru buka sekitar jam 7 ya, oke? Nah, sebagai penutup ada Sarsi dan Orange. Katanya nih ini tuh minuman tradisional yang legend banget di Kelantan loh. So you must try nih Foodies. Ini bener-bener rasanya air jeruk, tapi untuk manisnya dia tidak terlalu manis. Manisnya tipis banget dan tidak terlalu gatal di sini. Cobain yang satu lagi. Ini Sarsi namanya. Asli. Dia nih ada sodanya, tapi sodanya nggak terlalu kuat. Rasa manisnya juga nggak terlalu kuat. Ini mirip minuman terkenal itu yang warnanya kayak gini. Ingat ya, belum ke Kelantan kalau kamu belum nyobain jajanan pasar Siti Hadijah. Lokasinya di pusat kota Foodies di Jalan Buluh Kubu, Bandar Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Rasanya aneh karena digabung jadi satu. Oh iya Foodies, kalau datang ke Kota Baru, Kelantan, Malaysia, wajib banget cobain makanan tradisional yang ada di pasar Siti Hadijah ini Foodies. Adanya di lantai 2. Nah Foodies, pokoknya terus saksikan makan receh, karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya nggak recehan.